Alhamdulillah yang telah memberikan karunia-Nya yang sangat besar kepada kita, khususnya pada malam Jumat ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara majlis ta'lim kita yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Dengan tidak terhenti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya nikmatnya Allah itu tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmatnya Allah, itu tidak akan terhitung banyaknya. Bahkan dalam satu riwayat sufi dikatakan seorang imam Ibrahim bin Adham ketika melalui satu jalan, dia menemukan satu pengemis. Lalu dia mendengar suara, katanya, Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa ala atayahul jasimah. Ibrahim bin Adham adalah seorang imam besar sufi terkenal. Ketika itu dia mendengar suara itu lagi berzikir orang. Dia tidak melihat siapapun kecuali ada satu pengemis. Pengemis itu ditanya, wahai seorang pengemis, mana nikmat yang kau bilang Alhamdulillah atas nikmat yang besar dan atas pemberian yang agung? Mana tanganmu? Tanganku terpotong. Mana kakimu? Kakiku buntung. Mana matamu? Mataku buta. Lalu mana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Katanya, Alhamdulillahilladzi manahani aw alhamdulillahilladzi a'tani qalban syakiran wa lisanan dzakira. Alhamdulillah yang telah memberiku atau masih memberikanku nikmat hati yang bersyukur kepada Allah dan lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya alhamdulillah ini adalah satu nikmat yang sangat besar, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita solawat satu kali aja, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Ini salawatnya apa? Salawatnya Allah itu adalah salawatnya atas dasar rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Salawatnya adalah tergantung daripada ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat kita ini adalah kehambaan kita. Jadi kalau cukuplah kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada kita 1 kali, itu sudah mengangkat derajat kita sangat tinggi. Amalan kita selama hidup kita ini nggak ada nikmat, nggak ada bandingnya. Bukan bandingannya kalau kita Allah Subhanahu wa taala udah bersalawat kepada kita. Makanya itu adalah satu kemuliaan, satu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majlis ta'lim kita sudah sampai kepada hadis kedua daripada hadis Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW tentang pondasi-pondasi agama, yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Ya, kita sudah jelaskan bahwa pondasi agama itu ada 3, yaitu iman, Islam dan ihsan. Dan juga ilmu-ilmu agama juga disebutkan di sini yang paling penting ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tauhid, dan ketiga adalah ilmu tasawuf. Ya, tasawuf itu adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan atau ilmu suluk. Ya, ilmu suluk atau ilmu akhlak. Ya, ihsan itu daripada berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana kita caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 itu saling bersangkutan dan berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Minggu lalu atau majlis yang lalu kita sudah sebutkan tentang makna atau daripada rukun Islam. Yang rukun Islam ada 5, yaitu seperti hadis Rasulullah dikatakan bahwa an Umar, bismillahirrahmanirrahim, an Umar radhiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
ketika diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, lalu beliau bilang, kita waktu itu duduk bersama Rasulullah SAW. Dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadus thiyab. Waktu itu kita duduk, tiba-tiba ada orang datang, ya, pakaiannya putih banget. Syadidu sawad sya'ri, yang rambutnya hitam sekali. Hatta la yura alaihi asarus safar, tidak diketahui kalau dia sedang perjalanan jauh. Wala ya'rifu ahadun minna, atau minna ahadun, tidak ada orang yang tahu di antara kita. Lalu dia datang, lalu duduk pada Rasulullah dan menyandarkan lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW. Lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Berkata, ya wahai Muhammad, Rasulullah, kasih kabar atau apa itu Islam. Maka Rasulullah mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita sudah jelaskan bahwa rukun Islam adalah ada 5. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji apabila kita mampu. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana pentingnya syahadah. Kalau ada orang atau hukumnya yang tidak salah satu daripada rukun Islam dia kufur, maka dia menjadi kafir. Ya, tidak atau mengingkari salah satu kewajiban daripada rukun Islam, maka dia adalah telah menjadi kafir. Ya, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ini adalah tiang agama. Ya. Kalau misalnya dia meninggalkan salat atau zakat bukan karena keingkaran dia atau karena dia malas, maka tidak menjadi kafir dia. Ya. Yang kedua adalah kita melanjutkan namanya al-iman. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini dars yang paling penting. Ya. Ini adalah dars yang paling penting di antara pelajaran paling penting, ya. Tema yang paling penting untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka di sini saya akan sedikit memberikan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidah kita semua, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, wa bil qadar tu'mina wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka rukun iman ada 6. Adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kutub samawiyah, iman kepada yaumul qiyamah, dan iman kepada qadar. Qada dan qadar. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi paling utama kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita iman kita kepada Allah yang benar? Maka iman dikatakan para ulama, al-imanu adalah an-nutqu bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, an-nutqu bil lisan. Yang kedua adalah at-tasdiqu bil janan, percaya dengan hati. Ya. Yang ketiga adalah al-amal bil arkan, mengamalkan rukun-rukun iman atau rukun-rukun Islam. Ya, itu adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya dilakukan. Kalau misalnya tasdik bil qalb bil janan udah cukup, hati dong udah cukup. Ada beberapa mazhab atau ada beberapa aliran yang mengatakan boleh cuman kita beriman dalam hati kita. Ya, nggak perlu ngomong atau berapa. Kalau misalnya orang yang gagu nggak bisa ngomong gimana? Maka cukup iman dia. Kalau orang gagu nggak bisa ngomong, syahada la ilaha illallah Rasulullah, tapi dia
beriman dalam hatinya. Diterima nggak imannya? Diterima imannya. Ya, itu adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, yang paling penting adalah bagaimana kita mengkultus individukan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala atas dasar yang benar. Ya. Sekarang berapa banyak atau udah berapa ribu kali kita mendengar perkataan syirik. Apalagi beberapa taifah atau beberapa golongan mengatakan syirik itu, bidah itu. Harus benar nih iman kita. Bagaimana cara iman kita benar? Ya. Yang pertama adalah al-iman yang benar adalah yajib tanzihullah ta'ala amma la yaliqu bijalalihi. Yang pertama adalah kita wajib untuk mentanzihkan atau menjauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang tidak layak padanya. Seperti apa? Seperti sifat-sifatnya makhluk. Sifat-sifatnya makhluk tidak layak masuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah khaliq. Katanya man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu terbatas, atau disama di langit, atau misalnya Allah itu duduk dalam di atas arsy-nya dia, maka dinuhu ma'lul. Agamanya dia sakit. Nggak benar itu agama dia. Wa ma yaqulu bil ittihad illa ahlul ilhad. Tidaklah mengatakan dengan pernyatuan kesatuannya Allah dengan hambanya, misalnya menjadi satu, Allah itu ada dalam menjadi menyerupai hambanya misalnya. Alhamdulillah. Atau Allah menyatu bersama hambanya, jadi di hambanya itu seolah-olah jadi Tuhan. Wal'iyadzubillah. Itu adalah ittihad. Wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Tidaklah mengatakan seperti itu kecuali orang-orang yang tidak punya agama, ilhad, tidak beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama yang perlu diketahui, perlu diimani. Makanya kita perlu menjauhkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Makanya banyak ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada batasnya, maka dia telah jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala anna Allah mahdud faqad jahila bil ma'bud. Perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah duduk di atas arsy-nya dia atau di singgasananya dia, maka dia telah kafir. Karena dalam Al-Quran kan wastawa 'alal 'arsy tsumma stawa 'alal 'arsy. Inna Allah tsumma stawa 'alal 'arsy. Fas'al birrahman. Itu Allah itu naik. Orang mengatakan duduk di depan singgasananya. Wal'iyadzubillah, itu sudah kafir. Ingat itu. Kedua, man qala anna Allah atau man qala anna lillahi jisman fahuwa kafir, faqad kafar. Makanya jangan pernah mentafsirkan ayat-ayat tentang organ-organ tubuh yang ada dalam Al-Quran, seperti yadullahi mabsutatan, bal yadahu mabsutatani. Tapi tangannya dia terbentang, bukan tangannya Allah. Kita nggak boleh mentafsirkan itu. Dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada dua. Sesuai dengan perkataan para ulama yang dulu zaman sahabat dan tabi'in, itu mereka tidak ada yang pernah mentafsirkan ayat itu. Tafsirnya gimana? Tafsirnya membaca itu sudah. Baca aja itu. Ketika Imam Malik ditanyakan, ada orang datang kepada Imam Malik, dikatakan, wahai Imam Malik, bagaimana Allah itu istawa 'alal 'arsy? Bagaimana Allah itu duduk atau naik sesuai dengan arsy-nya dia atau sesuai dengan singgasananya dia? Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul.
Istiwa itu maklum, kita tahu itu istiwa, Allah istawa. Tapi kaifnya majhul, kita nggak tahu bagaimana. Ya, wal imanu bihi wajib, was su'al anhu bid'ah. Imannya wajib, Allah istawa. Ya, soal kita bagaimana itu bid'ah. Nggak boleh yang ditanya begitu. Udah cukup, akal kita tertutup di sini. Nggak boleh mentafsirkan itu. Ya, seperti yadullah mabsut bal yadahu mabsutatan. Allah dua tangannya kita nggak bisa mentafsirkan dua tangan itu udah salah. Gitu loh. Kenapa? Karena ada sifatul makhluk. Ya, nggak boleh kita mentafsirkan itu. Itu adalah perkataan daripada para ulama sabiqin as-salafus saleh. Jadi kalau kita sudah dengar ayat-ayat Allah Ta'ala mengenai organ-organ tubuh, itu adalah maksudnya tasbih. Maksudnya adalah bukan tasbih, maksudnya balaghah. Balaghah, ilmu balaghahnya dalam bahasa Arab. Ilmu balaghah adalah ilmu bagaimana mengetahui rahasia-rahasia keindahan bahasa. Kenapa Quran itu bisa menjadi mukjizat pada orang Arab? Karena orang Arab itu ahli balaghah semuanya. Ketika datang Al-Quran, Quran itu melebihi balaghah mereka. Sehingga mereka tidak bisa memberikan satu ayat pun atau satu surat pun atau satu ayat pun dikatakan nggak bisa. Ya, itu adalah rahasia daripada mukjizatnya Al-Quran. Ya, kita tidak bisa mentafsirkan seperti itu. Makanya ketika Imam Syafi'i dikatakan, bagaimana itu istiwa? Katanya amantu bihi bila tasbih. Aku beriman tanpa tasbih, tanpa menyerupai. Wa shadaqtu bila tamthil. Aku percaya tanpa misal. Bagaimana itu misalnya? Bagaimana caranya nggak tahu. Wa adda'i aw attahimu nafsi bil idrak. Saya menuduh diri saya sendiri kalau saya itu mengetahui itu. Dikatakan Imam Syafi'i. Maka dikatakan wa attahim nafsi bil idrak wa amsiku nafsi anil khawdi fihi kullal imsak. Saya tahan diri saya untuk masuk dalam pembahasan itu, saya tahan diri saya dengan penahanan yang nggak bisa dilepas. Saya nggak bisa menahan itu, nggak bisa melepas itu. Saya tahan, nggak boleh saya masuk masalah itu. Imam Syafi'i. Makanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh semuanya adalah mazhab tafwid. Tafwid itu menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada beberapa taifah atau beberapa golongan orang yang mengatakan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka mentasbihkan atau menyerupai Allah pada makhluk. Wa'iyadzubillah. Mereka mengatakan Allah lillahil yad. Bahkan mereka berani mengatakan lillahi yad haqiqi. Allah Ta'ala punya yad haqiqi. Mereka sampai berani begitu ngomong begitu. Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada yang berani ngomong gitu. Ulama dari yang dulu nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Tafsirnya adalah qiraannya. Kita tidak boleh meyakinkan makna zahir. Maksudnya idza ja'at hadhil ayat nahnu naqra'u bi lafdhihi zahir, tapi la nu'minu bi ma'nahu zahir. Cuf, enggak beriman daripada maknanya yang zahir. Itu perkataan Imam Nawawi. Perkataan Imam Nawawi dibilang la na'lamul murad walakin nu'minu bihi. Kita enggak tahu bagaimana maksudnya, tapi kita beriman. Ma'itiqadina anna zahir ghairu murad. Dengan percayaan kita bahwa zahirnya ini bukan murad, bukan maksudnya Allah. Yang maksudnya Allah bukan ini. Walahu makna yaliqu billahi ta'ala. Tapi di sana ada makna yang sesuai dan layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berani mengatakan lillahil yad, lillahil ain. Innama yubayi'unaka yubayi'un Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas yadnya mereka. Itu mazhab pertama adalah tafwid. Mazhab kedua daripada Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3. Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Ahlul Athar. Ahlul Athar ini para muhadditsin, para ahli hadis. Di antaranya Sahih Bukhari, Imam Muslim,
Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Imam Nawawi, kullu muhadditsin. Itu kembali kepada itu adalah Ahlussunnah Jamaah. Di antaranya Sufiyah termasuk daripada Ahlussunnah Jamaah. I'tiqad mereka adalah Asy'ariyah. Sufi itu. Akidah mereka Asy'ariyah. Makanya kita orang Indonesia Sufi i'tiqadnya Asy'ari. Seperti Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini Sufi. Tariqah. Asy'ari madhab. Asy'ari i'tiqad aqidah. Syafi'i madhab. Salahuddin Al-Ayyubi yang buka Palestina dengan tentara-tentaranya diajarin 10 tahun tentara diajarin untuk belajar namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu penuh dengan ilmu tasawuf semuanya. Supaya bisa buka itu namanya Baitul Maqdis. Belajar apa? Ihya Ulumuddin 10 tahun, ulang lagi. Sampai matang. Maksudnya ini apa ini? Untuk belajar supaya kita ini jadi hambanya Allah yang benar. Sufi itu adalah ihsan, as-suluk pada Allah Subhanahu wa taala. Sufi itu adalah tariqah. I'tiqadnya adalah Asy'ari. Ahlussunnah Jamaah. Yang kedua Ahlussunnah Jamaah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mazhab Asy'ari yang mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan apa-apa atau tapi menjauhkan daripada yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yad, tangan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan bal yadahu mabsutatani. Halo? Bal yadahu mabsutatan maksudnya adalah al-karam wal ata. Kemuliaannya Allah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Karim? Sahwala di antara asma Allah sifati Al-Karim. Itu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Karena ada dalam uslub atau cara orang Arab ngomong itu tidak langsung, tapi melalui balaghah. Seperti Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqiyanna ahadukum ma'a ghairihi atau zar'a ghairihi." Fala yasqiyanna ahadukum zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari kiamat, maka tidaklah dia menyiramkan pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya itu. Kita beriman kepada Allah dan supaya enggak nyiram tanaman orang. Bukan. Maksudnya adalah apa? Supaya jangan berzina kamu dengan orang lain, dengan istri orang lain. Maksudnya itu. Itu loh ya. Jadi itu dalam bahasa Arab itu ada namanya uslub. Ada namanya uslub hakim, uslub tashbih atau uslub isti'arah. Uslub hakim seperti itu. Ketika kita ditanya, "Apa kabar ente?" Saya mengatakan, "Alhamdulillah yang berikan nikmat panjang umur Anda." Bilang aja, "Anak sehat, alhamdulillah." Tapi maksudnya apa? Maksudnya jawabannya lebih penting. Ketika Rasulullah tanya sama orang Badui, "Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat?" Rasulullah mengatakan, "Apa yang udah engkau persiapkan?" Allah nggak jawab kapan hari kiamatnya, tapi apa yang kau persiapkan itu lebih penting. Jadi apa? Jadi bukan maksud daripada seperti Hajjaj. Seperti Hajjaj adalah seorang zalim pada zaman Umawi. Seorang Hajjaj ini adalah pemimpin yang zalim. Ketika ada seorang penyair datang pada Hajjaj, dia memujinya. Lalu Hajjaj bilang sama wazirnya dia, "Potong itu lidahnya." Dibilang begitu, "Iqta' lisanahu." Lalu apa? Wazirnya datang, hampir dia mau potong. Bilang, "Ya Bahlul, maksudnya itu adalah kasih duit saya. Atihi fulus, atihi mal." Bukan potong lidahnya. Tapi maksudnya apa? Supaya
dikasih hadiah dia. Itu maksudnya. Gitu loh. Jadi bukan berarti ayat-ayat itu atau datang zahirnya kita percaya dengan, kita ambil itu zahirnya. Enggak. Itu di baliknya ada maknanya. Ya? Makanya daripada makna daripada yad atau tangannya Allah adalah kemuliaannya Allah atau kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenapa mereka seperti itu bisa mentafsirkan untuk membalikkan kepada orang-orang mubtadi'. Orang-orang bid'ah mubtadi' mengatakan Allah jism, la kal ajsam. Enggak boleh. Itu kufur. Maka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari mereka mentakwilkan. Kenapa? Karena sudah darurat untuk mentakwilkan, untuk membalas mereka supaya mereka paham maksudnya itu bukan begitu. Lo nggak paham bahasa Arab. Maksudnya gitu. Ente nggak paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu datangnya nggak langsung. Itu loh. Ya. Jadi seperti itu. Maksudnya adalah kenapa orang-orang Asy'ari atau Ahlussunnah wal Jamaah mentafsirkan ayat-ayat seperti itu untuk membalas pada orang-orang mubtadi'ah bahwa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah punya jism, tapi bukan kayak seperti jism kayak saya, bukan begitu. Bukan seperti jism para makhluk, bukan. Itu nggak bisa, makna seperti itu nggak bisa diterima. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari sebagian daripada Asy'ariyah mentafsirkan seperti itu. Ini perlu ditekankan karena ini akidah. Akidah kita jangan sampai ada orang datang Allah Subhanahu wa taala lihat lillahil yad. Lah, enggak boleh. Ngomong begitu aja enggak boleh. Apalagi yad haqiqi atau ain haqiqi. Enggak bisa. Ya. Jadi itu semuanya kita kembalikan kepada Allah, lebih aslam. Lebih aman. Kalau orang-orang Asy'ari yang memberikan takwil atau tafsirnya itu lebih ahkam, lebih bijaksana. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita benar-benar harus menjauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Ilah, Allah. Jangan disamakan sama makhluk. Sama sekali. Sampai ulama itu gak takut, gak berani mentafsirkan. Ya? Seperti itu. Makanya itu adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kembali kita masuk kepada bab al-imanu bil malaikah. Al-iman bil malaikah jumlatan wa tafsilan. Jumlatan itu ribuan malaikat, ratusan ribu, puluhan jutaan malaikat. Kita nggak tahu jumlahnya. La ya'lamu illallah. Malaikat. Ya. Tapi tafsilan ada 10 malaikat yang perlu kita iman secara tafsil. Yaitu yang kita udah tahu, kita belajar di SD dari dulu. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Aqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu semuanya adalah yang wajib kita imankan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail memberikan, diwakilkan kepada rizki dan rizkinya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian diwakilkan air hujan turun. Kapan air hujan turun itu yang menentukan adalah Mikail. Di mana aja yang turun hujan, itu kan Mikail. Kemudian Israfil yang meniupkan trompet sangkakala, Israel yang mencabut nyawa. Kemudian malaikat adalah ajsam nuraniyah. Malaikat adalah bentuk-bentuk tubuh yang nur, bentuknya dari nur. Coba sekarang, iblis itu malaikat apa jin? Jin. Iya benar jin. Kenapa jin? Ada dalam Quran. Khalaqtahu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan? Wal jan khalaqa min marjin min dalam surat Al-Rahman. Wal janu khalaqnahu min nar. Pokoknya dalam maknanya seperti itu. Jin-jin itu diciptakan dari api. Kalau malaikat dari apa? Dari nur. Beda. Maka iblis adalah jin. Tapi iblis itu
dulu terkenal namanya Taus Malaika. Taus Malaika itu apa? Taus Malaika. Taus itu burung merak. Taus. Indah, cantik. Kenapa? Karena dia dulu ibadah itu paling dahsyat kepada Allah. Tapi apa? Ketika diciptakan Nabi Adam disuruh sujud, maka iblis nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia sombong. Kenapa kamu suruh saya sujud? Dia kamu ciptakan dari tanah, kamu ciptakan saya dari api. Itu adalah iblis. Sehingga dia menjadi orang yang sehingga menjadi makhluk yang paling maksiat kepada Allah. Itu menandakan bahwa orang yang tadinya ibadatnya banyak bisa berbalik gitu. Bisa berbalik menjadi orang paling maksiat. Makanya aqdar itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menistihqar atau menghina orang daripada ibadahnya. Orang dia itu rusak dia. Orang itu berhina dia, gak punya iman, gak punya ini. Kita nggak tahu akhir amalan orang bagaimana. Nanti jangan-jangan Allah Ta'ala dikhitamkan khitamul misk. Khitamnya, akhir hayatnya la ilaha illallah dia ngomong. Ahli surga dia. Ya kan? Kita begini, kita udah orang yang misalnya soleh, mengatakan dia soleh. Ntar pulang, akhir hayatnya wal'iyadzubillah su'ul khatimah. Ya kan? Wal'iyadzubillah. Kita nggak tahu, makanya jangan menghinakan orang atau makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman bil kutub. Iman bil rusul. Iman bil rusul jumlatan wa tafsilan. Iman bil rusul jumlatan wa tafsilan. Jumlatan itu adanya 124.000 rasul wal anbiya. 124.000 rasul anbiya. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul bukan nabi. Itu 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi, kalau rasul yang kita wajib imani tafsir jumlatan tafsilan itu ada 25. 25 sudah terkenal semua. Apa bedanya rasul sama nabi? Apa bedanya rasul sama nabi? Rasul menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah rasul. Iya, rasul itu diberikan risalah baru sama Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada kaumnya. Kalau nabi tidak diberikan syariat baru. Tapi rasul diberikan syariat baru ada Allah untuk sampaikan kepada kaumnya. Tapi asyrafur rusul adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan jin. Bahkan jin juga. Dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni qalu in hadha faqalu hadha Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu juga Rasulullah diutus pada kaum jin juga. Maka itu adalah iman kepada ar-rusul. Kemudian iman kepada al-kitab, al-kutub samawiyah. Kitab-kitab samawi itu ada 104. Ada 104 diturunkan kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya Allah. Alafu. Tadi rasul itu ada 5 ulul azmi. Ulul azmi ada 5 yang wajib kita ketahui. Mereka itu siapa aja? Ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan ulul azmi? Kenapa disebut ulul azmi? Karena mereka terkenal dengan kesabaran mereka. Karena dikatakan, kenapa Nabi Adam enggak masuk ulul azmi? Lam najid lahu sabra atau lam najid lahu azma. Nabi Adam tidak bisa dimasukkan ke ulul azmi. Kenapa? Karena belum sabar, enggak sabar ketika digoda sama iblis untuk makan itu. Jadi itu adalah ulul azmi. Kemudian al-kutub ada 104. 100 adalah
disebarkan diturun kepada nabi-nabinya Allah. Yang 4 adalah untuk rasul-rasulnya yang terkenal. Yang 4 kita wajib beriman jumlatan wa tafsilan. Tafsilannya adalah 4 pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Daud. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, wal Injil Nabi Isa, Rasulullah Nabi Al-Quran. Ya. Baik. Al-Quran, kemudian Al-Qiyamah, hari kiamat. Toba kita semuanya pasti beriman kepada hari kiamat. Pertama kali kita masuk kuburan kita sudah kiamat sughra. Qamat qiyamatuhu as-sughra. Masuk kiamat kita yang kecil. Ya, kemudian yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, di mana kita dibangkitkan yaumul ba'ats, ya, sang sakakala yang kedua. Kemudian yaumul mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Kemudian yaumul hisab. Ya, yaumul hisab adalah perhitungan, yaum penghitungan, ya. Kemudian as-sirat, kemudian al-hud, kemudian jannah atau nar. Ya. Mizan yaumul hisab. Ya, jadi hari kebangkitan, dibangkitkan dari kubur. Kemudian masuk pada padang mahsyar. Padang mahsyar ini semua orang seluruh dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir itu datang kepada Nabi Adam. Kita ini dahsyat banget sampai nggak berani mereka mengatakan, saking dahsyatnya ini keadaan, masukin kita ke neraka aja daripada di sini. Saking dahsyatnya itu keadaan pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar, dikumpulkan. Ada yang sampai mata kakinya, keringatnya, ada sampai lututnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai mulutnya dia, sampai tenggelam dengan keringatnya dia. Saking dahsyatnya mereka tuh sampai bilang masukin kita ke neraka. Ya Allah, daripada di sini. Mereka nggak tahu neraka bagaimana. Mereka akhirnya datang kepada Nabi Adam, minta syafaat. Wahai Nabi Adam, kamu adalah orang pertama yang diciptakan oleh Allah. Anta abul bashar. Nggak bisa, saya bukan punya syafaat. Kemudian larilah ke Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Saya nggak bisa memberikan syafaat kalian. Kemudian larilah kepada siapa? Pada Nabi Isa kalimullah. Nabi Musa kalimullah. Ya, ngomong Allah. Saya nggak punya syafaat itu. Lalu Nabi Musa ngomong ke siapa? Ke Nabi Isa. Nabi Isa ruhullah wa kalimatuhu. Saya bukan punya syafaat itu. Ketika itu terakhir kemana? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan ana laha. Saya itu yang punya syafaat itu. Makanya syafaat Rasulullah sangat penting. Kita kalau lagi salawat kepada Rasulullah, istihdar itu nama syafaat pada kita nanti pada kiamat. Ya, syafaat Rasulullah itu syafaatul uzma. Ketika kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Maqam mahmuda ini adalah syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Rasulullah memberikan syafaat tiga kali. Pertama syafaat kubra, kemudian syafaat pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang dari umat Rasulullah tanpa hisab masuk. 70.000 doang. 70.000 doang masuk hisab. Kemudian syafaatnya Rasulullah kepada orang-orang kafir yang diazab di neraka. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab kan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu lisururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masuran wa mata muhada." Itu adalah Abu Lahab yang ditakhfifkan atau diringankan azabnya pada kiamat. Dia keluar setiap hari Senin, keluar dari tangannya dia minum. Iya. Setiap hari Senin. Takhfifnya begitu. Tapi dahsyat azab. Wal'iyadzubillah. Ya. Makanya kalau kita lagi berdoa, mintalah al-firdaus, paling tinggi derajat. Ya. Paling tinggi di sorga. Ya. Kan ada hadisnya.
bahwa ada satu hamba, satu budaknya yang dibebaskan oleh Rasulullah, namanya Thauban. Dia kalau 2 hari 3 hari nggak bisa ketemu Rasulullah, dia sakit, matanya pucat, mukanya pucat, badannya kurus. Dikatakan, kenapa kamu Thauban? Saya nggak bisa, saya nggak sakit Rasulullah, saya nggak kenapa-napa. Tapi kalau saya jauh dari kamu, saya ini jadi wahsy, jadi rindu padamu, sehingga saya nggak kuat untuk ngapa-ngapain, kangen dahsyat. Kalau ntar pada hari kiamat, Sallu ala Muhammad. engkau di Firdaus, saya di mana? Itu pun kalau saya mau surga. Tapi kalau saya mau surga, saya nggak bisa ketemu kamu. Surga aja nggak bisa, dia nggak mau. Kamu ke surga doang nggak bisa ketemu Rasulullah. Ya. Nah, makanya paling enggak kita mengerjakan sunnahnya Rasulullah, ya, walaupun sedikit pun kerjakanlah sunnahnya Rasulullah. Ya, kalau kita kangen, kalau kita cinta sama Rasulullah, kerjakan satu sunnah Rasulullah. Barang siapa yang memegang teguh atau memegang erat sunnahku ketika umatku pada rusak, seperti dia seolah-olah pahalanya itu seperti 100 orang syahid. Itu adalah bagaimana pentingnya kita ittiba sunnah Rasulullah. Katanya dikatakan za'amta annaka law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau misalnya engkau bilang bahwa cintamu adalah jujur, maka engkau harus taat kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang cinta kepada orang, maka dia jadi taat kepadanya. Juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sama orang tua, kita taat nggak orang tua? Taat kan? Sama. Pada Rasulullah seperti itu. Bahkan lebih daripada orang tua kita. Kemudian iman kepada al-qadha wal qadar. Terakhir nih, 1 menit atau 2 menit kita tutup. Iman al-qadha al-qadar itu sangat penting kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekufuran, kenikmatan atau iman atau syarr wal khair itu adalah Allah Subhanahu wa taala yurid an yakhluquhum. Allah mau ciptaan itu. Tapi Allah ridho enggak dengan kekufuran? Enggak. Ya. Jadi jangan bilang kekufuran itu Allah enggak bukan menciptakan Allah. Kalau Allah enggak ciptakan kekufuran, gimana caranya ada iblis itu seperti itu? Ya, bagaimana adanya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya orang-orang kafir. Allah nggak ridho dengan kekufuran, tapi Allah ciptakan namanya kekufuran. Berarti apa? Berarti amalan kita itu adalah datangnya dari kita sendiri. Al-kasbu minal abd, al-fi'l min Allah Ta'ala. Kita mau sholat, fi'lnya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau maunya kita ini dari kita. Yang menjalankan hati ini kita sendiri. Ya, makanya dikatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu atau setiap nafsu itu apa yang telah dia kerjakan, dia menjadi tanggung jawab. Bukan bilang kita wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Bukankah Allah Ta'ala bilang seperti itu kan? Seluruh yang kamu tahu yang mau itu Allah mau. Tapi kita taujikan ayat itu bahwasanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba itu supaya dia ikhtiar, dia mengerjakan dengan amalan dia, dengan hati dia. Dan usaha dia. Ketika Rasulullah tanyakan, bagaimana Rasulullah, apakah kita beramal? Kalau Allah Ta'ala mengatakan wa ma tasyauna illa insya Allah, ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kerjain semuanya. Semuanya itu kerjakanlah kamu. Semua beramal itu penting, perlu, wajib beramal. Semua itu Allah Ta'ala mudahkan beramal. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Orang mau beramal amalan ahli surga, Allah gampangkan.
Tapi apa? Niatnya dari dia, kemauan dari dia sendiri. Bukan orang-orang bilang kita ini sudah takdirnya udah begitu. Enggak. Amalan kita ini yang kita lakukan, yang kita mau kita kerjakan itu dari kita sendiri. Bukan takdirnya Allah. Takdir Allah udah akan seperti itu. Kita mau berzina, mau nyuri atau mengumpulkan amar. Bukan begitu. Tapi amalan kita kasabnya dari kita. Yang kita lakukan kemauan itu dari kita. Makanya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ngomong orang begitu namanya orang bego, orang bahlul. Yang seperti itu. Ya udah kita mau ngelakuin kejahatan juga penting takdir udah begitu. Salah itu begitu. Makanya hati-hati ngomong takdir seperti itu. Dan takdir ini adalah masalah yang sangat complicated, sangat rumit. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat rumit, Allah taala yang tahu doang. Jadi kita nggak tahu ini maqam ikhtibar. Maqam kita disuruh ikhtibar, kita diikhtibar, diuji sama Allah taala. Kita yakinkan nih sama Allah. Itu adalah bukan kita nih makomnya ta'lim atau ta'akul. Kita pikir takdir gimana ya? Nggak nyampe akal kita untuk takdir itu. Takdir itu udah dari Allah, maktub. Amalannya kita yang beramal, makanya yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amal. Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbiqu alaihi alkitab fayasbiqu alaihi ahlun nar fayadkhulun nar. Itu takdir yang sudah maktub sama Allah Ta'ala. Syaqiyun am sa'id. Itu adalah hadis taujihnya supaya kita ini jangan sombong sama amalan kita. Jangan sombong sama amalan kita karena kita nggak tahu khawatim amal akhir. Jadi seperti itu kita yakin kita takdir itu kepada dari Allah Subhanahu wa taala, al khairu wasyarru min Allah Ta'ala. Tapi kemauan kita untuk beramal, kita wajib beramal. Itu berwajib beramal karena kita dihisab dan dihitung dari amalan kita, dari kemauan kita untuk beramal itu. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita teruskan lagi dalam hadis yang akan datang karena sudah malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.